Gua kasih tahu sama kalian, kalian tidak memiliki HP kalian. Kalian sama sekali tidak memiliki. Tapi HP kalian yang memiliki lo. HP kalian yang memiliki kesadaran lo. HP lu yang memiliki attention kalian. Dia yang menentukan kapan lu harus produktif, kapan lu harus malas-malesan. HP itu yang menentukan lu untuk menjadi pribadi yang bejat atau tidak. Gue memiliki temen yang mungkin mirip dengan kalian, yaitu bokap gue sendiri. Gue kepengen cerita tentang bokap gue. Dulu waktu gue masih kecil, waktu gue masih TK, gue cukup beruntung karena bokap gue membelikan gue Game Boy. Game Boy itu kayak HP tapi ukurannya kecil. Gue selalu main itu. Di dalam mobil walaupun gelap, gue tetap main itu. Gue nunggu lampu jalan agar gue bisa ngelihat permainan gue. Kalau kalian Google Game Boy, itu bener-bener jadul banget. Gak seterang HP-HP zaman sekarang. Jadi begitu susah ngeliat. Anyway, gue sering banget main yang namanya Game Boy. Suatu hari, bokap gue bikin peraturan. Ketika gue lagi makan, gue suka banget sambil makan sambil main Game Boy. Dan bokap gue gak suka dengan itu. Bokap gue bikin peraturan di mana Game Boy itu harus ditaruh di bawah meja, baru kita bisa makan bersama-sama. Bersama-sama kakak gue, nyokap gue, sama bokap gue. Ada fotonya itu di album dan masih kelihatan Game Boy-nya itu ada di lantai. Akhirnya, ketika udah dewasa, ketika udah besar, ada yang namanya handphone. Bokap gue bilang kayak gini ke gue, apa gunanya sih punya HP mahal-mahal? Toh yang penting bisa SMS dan telepon aja. Itu sekitar tahun 2005 atau 6, jadi udah lama banget. Sekarang bokap gue punya HP yang cukup canggih, Android biasa aja, cuman ya smartphone, bisa nonton YouTube, TikTok, dan lainnya. Sekarang bokap gue kecanduan dengan nonton handphone. Suka banget dengan YouTube, suka banget dengan scrolling Instagram dan teman-temannya. Sampai suatu hari, gue makan malam sama bokap gue. Gue kadang suka traktir bokap gue, kayak quality time doang bareng sama bokap gue, untuk makan di restoran. Ketika gue lagi makan, setelah pesan, gue ngobrol sama bokap gue, tapi bokap gue masih main handphone. Gak bisa berhenti scrolling sosial media. Even sambil makan pun, gue ngerasa kayak, bukannya lu yang ngajarin gue ya untuk berhenti sambil makan, gak boleh menggunakan HP sambil makan, gak boleh menggunakan elektronik sambil makan. Kan gue gak mungkin bilang ke bokap gue untuk taruh di bawah meja. Di video ini gue kepengen jelasin, judulnya adalah HP kalian itu sebagai alat. Gue ngerasa otak kita itu bener-bener brilian banget. Dimana keadaan jika kita latih terus setiap hari, keadaan itu tanpa kita pikirin, tanpa kita tanya kepada diri kita mau kita lakuin atau enggak, akan dengan sendirinya dia lakukan, karena itu menjadi sebuah habit. Tapi menurut gue itu bisa menyeramkan juga. Bayangin kalian pernah gak sih buka Instagram, buka TikTok, hanya karena kalian sekedar buka, tanpa kalian pikir dulu, gue buka TikTok apa enggak ya, gue buka Instagram apa enggak ya. Kalian buka dengan tanpa melibatkan otak kalian, bahkan seakan muscle memory. Dan menurut gue itu cukup menyeramkan, karena menurut gue penting bagi kita untuk selalu melibatkan otak kita dalam kegiatan kita. Gue sadar dan ngerasa dengan kita menggunakan HP kita dengan bijak, dengan jadikan HP kita sebagai alat saja, sebagai tools, menurut gue bisa menambah produktivitas kita jauh lebih besar, jauh lebih banyak ketimbang dengan kita dengan mudah buka sosial media. Bayangin dengan sekali tap, dengan tanpa kalian sadari, tanpa kalian ingini, kalian sudah menghancurkan hari kalian. Kalian sudah menghancurkan waktu yang dimana bisa menjadi produktivitas, hancur dalam satu tap, dan waktu lu terbuang 2 jam. Masih bagus kalau 2 jam, tapi biasanya setelah kalian sosial media,
kalian akan sulit banget untuk melanjutkan pekerjaan kalian. Kenapa? Karena dopaminnya terlalu tinggi, sedangkan PR atau tugas kalian tuh menghasilkan dopamin yang benar-benar rendah, dan tubuh kita tuh nggak bakalan kuat untuk memproses itu. Tubuh kita akan menolak sejadi-jadinya, tubuh kita akan merasa gelisah, merasa gue kepengen balik lagi dengan sosial media. Dan menurut gue, kalau misalnya kalian latih itu, kalian terbiasakan itu, kalian akan menjadi pribadi yang sulit untuk konsentrasi. Kalian akan sulit untuk melakukan kegiatan yang produktif. Menurut gua, HP itu berperan untuk komunikasi. Gua kayak jadi bokap gua. Komunikasi, menurut gua, HP itu bisa menjadi peran yang penting untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Kalau misalnya kalian cek HP gua, top 3 aplikasi yang selalu gua gunakan adalah WhatsApp, Duolingo sama workout apps gitu. Cuman 3 itu doang. Gue gak punya Instagram, gue gak punya TikTok. Dan gue gak pernah ngerasa, dan gue gak pernah sangka bahwa diri gue pribadi bisa seproduktif ini. Karena gue kenal sama gue yang dulu. Gue tahu betul Raven 20 tahun yang lalu tuh kayak gimana, 10 tahun yang lalu tuh kayak gimana. Gue tahu banget dia orang yang gak bisa konsentrasi, bodoh. Ketika dia baca buku, dia bakalan baca ulang kayak ini dia ngomong apa sih, terus kalian baca lagi ulang. Oke. Gue nggak pernah bisa fokus. Dan semenjak gue quit social media, semenjak gue keluar dari apapun itu jenisnya, adiksi gue terhadap social media, gue baru tahun ini ngerasain yang namanya mindfulness, dimana gue memiliki self-control, dimana gue bisa ngelihat layar antara gue dan pekerjaan gue doang. Gak ada pikiran tentang konten-konten TikTok, gak ada pikiran tentang musik lagu-lagu TikTok yang lagi viral sekarang, filter apapun itu, tarian apapun itu, berita apapun itu. Gue jauh-jauhin. Kenapa? Karena setelah gua nonton, setelah gua konsumsi itu gak sekedar langsung hilang aja, tapi dia akan selalu ada di benak kalian. Dia akan tertanam. Mau beritanya bagus, mau beritanya buruk, mau berita yang disturbing, kecelakaan, tiba-tiba badannya keserempet atau apa, dan bener-bener grafik, dan itu akan menjadi makanan buat otak kalian. Gua bener-bener hari ini baru aja keluar sama teman gua, namanya Niko. Hai Niko, kalau lo nonton, hai. Dia bilang ke diri gue kalau misalnya gue itu tinggal di bawah batu, karena gue gak pernah update apapun. Ketika temen gue ngomong sesuatu tentang film atau apapun, gue bilang gue gak tahu. Dan kebanyakan orang kaget, lu gak pernah dengar dengan yang namanya ini gitu, lu gak pernah dengar dengan TikTok ini, tren ini, challenge ini. Gue bilang no, gue gak tahu. Dan gue di situ ngerasa bangga, gue ngerasa di situ sebuah achievement buat gue, karena gue ngerasa tinggal di bawah batu. Bayangin 99% orang di dunia ini punya TikTok, punya Instagram, tapi elu sendiri, elu punya keinginan bahwa ngerasa sadar bahwa ada yang lebih penting daripada itu, daripada konten-konten, daripada berita. Yaitu apa? Kesadaran kalian, attention kalian, lifespan kalian, kontrol diri kalian. Bayangin lu ngeliatin orang-orang di jalanan, dia scrolling terus-terusan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dia stres, tapi dia nggak tahu lagi harus berbuat apa, dan akhirnya dia terus scrolling. Gua waktu itu nganterin cewek gua ke stasiun Jakarta Kota, dan di situ waktu gua pulang sendiri. Jadi gini, gua kepengen, karena udah lama banget kagak quality time sama cewek gua. Akhirnya gua bareng sama cewek gua untuk duduk naik kereta, kita berdua ngobrol sampai gak nyampe Jakarta Kota sih, tapi sampai Manggarai. Habis itu gue turun,
Habis itu gue lanjut lagi pulang ke Bogor sendirian. Di saat itu gue ngelihat banyak banget orang-orang yang mindlessly scrolling social media. Dan gue benar-benar liatin wajah mereka. Dan mereka penuh dengan rasa ketakutan, mereka penuh dengan rasa stres. Merasa ketidaknyamanan akan dirinya, ngerasa sedih akan dirinya sendiri. Berapa banyak di antara kita yang sadar bahwa diri kita is not good enough. Our life is not good enough. Hidup kita tuh bener-bener datar, membosankan. Dan gue gak mau hidup dengan jati diri yang seperti ini, dengan lifestyle seperti ini. Makanya gue cari orang-orang yang menurut gue bisa menghibur gue, yang memiliki hidup yang jauh berbeda daripada gue. Dengan itu gue ngerasa terincluded, gue ngerasa bagian dari kelompok itu. Gue merasa gue memiliki komunitas yang saling membangun. Dan sampai akhirnya kalian lupa jati diri kalian. Kalian gak punya self-control, kalian gak punya respect akan diri kalian sendiri. Dan menurut gue respect akan diri kalian itu merupakan core atau sebuah inti dalam hidup kita yang menurut gue penting banget, yang gak pernah kita bisa gantikan. Have respect to yourself. Respect di sini adalah menghormati diri kalian sendiri. Kalian pernah ngelihat idola kalian, kalian benar-benar hormatin, kalian benar-benar ikutin mungkin pakaiannya dia, brand yang dia pakai. Tapi pernah gak sih kalian coba untuk respect sama diri kalian sendiri? Apakah kalian membiarkan diri kalian untuk mengisi otak kalian dengan konten-konten sampah? Apakah kalian membiarkan diri kalian untuk makan makanan junk food dengan mudah? Apakah kalian membiarkan badan kalian, let's say, tidak bersih, bau, tidak terurus, lemak masih banyak di dalam tubuh kalian? Apakah kalian akan mencoba untuk menghormati diri kalian? Karena gue kepengen tekanin kepada diri kalian, even influencer lo, even siapapun itu, gak ada seorang pun yang akan respect sama lo kalau gak diri lo sendiri doang. Mungkin kalimat itu klise banget, banyak banget orang yang kayak gitu. Siapa lagi yang gak akan mencintai negeri ini kalau bukan diri kita? Ya mungkin itu memang benar. Kalian bisa mengkonsumsi konten sampai banyak banget, sampai gak tahu berapa konten yang kalian konsumsi. Tapi kalian benar-benar meninggalkan diri kalian. Seakan kalian lahir untuk mengkonsumsi konten-konten TikTok, sosial media. Kalian bakalan ngerasa resah tanpa adanya HP kalian. Gua kasih tahu sama kalian, kalian tidak memiliki HP kalian. Kalian sama sekali tidak memiliki. Tapi HP kalian yang memiliki lo. HP kalian yang memiliki kesadaran lo. HP lu yang memiliki attention kalian. Dia yang menentukan kapan lu harus produktif, kapan lu harus malas-malesan. HP itu yang menentukan lu untuk menjadi pribadi yang bejat atau tidak. Bayangin kalau misalnya lu tiba-tiba gak ada HP, tiba-tiba kita ambil HP lu, terus gue jual. Habis itu kalian punya HP, tiba-tiba diambil. Apakah kalian gak ngerasa sakau? Apakah kalian gak ngerasa resah? Apakah kalian ngerasa ada yang ketinggalan? Apakah kalian akan bilang, aduh promo ini bakalan kelewatan, tolong dong balikin. Gua ada promo belanja nih. Kalau misalnya jam 12 malam gak di check out, gua gak bakalan dapat diskon. Gua lebih baik menghancurkan health gua daripada sebuah diskon, daripada mubazir diskonnya. Gue lebih baik tidur jam 2 pagi untuk diskon tengah malam, merusak diri gue untuk sebuah potongan harga. Have respect to yourself. Hormati diri kalian.
Dan gue berharap banget ada suatu hari di mana kalian itu mendambakan diri kalian sendiri. Mungkin lu sekarang mendambakan dia, lu mendambakan YouTuber sini, lu mungkin mendambakan artis ini, influencers ini, karena achievementnya dia, karena pesannya dia, karena dengan fashionnya dia, cara ngomongnya dia yang begitu karismatik atau bagaimanapun. Dan lu hanya seorang manusia biasa. Mungkin kalian akan ngomong kayak gitu, mungkin kalian akan bilang, gua nggak seperfect dia, gua nggak seganteng dia, gua nggak, banyak banget alasan yang mungkin akan menghancurkan diri kalian. Tapi gue berharap ada waktu di mana lu bakalan diam, berpikir, lu bangga akan diri kalian, lu benar-benar menghormati diri kalian, lu bangga selama ini lu bisa hidup dengan segala achievement, segala usaha, kerja keras yang lu buat untuk diri lu sendiri. Bayangin ada lu yang di masa depan bangga ngelihat lu karena lu punya attention yang benar-benar kuat. Lu bisa fokus 2-3 jam belajar tanpa ada masalah. Kalian pasti bisa. I'm rooting for you.